Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami ingin memperkenalkan diri kami sebelumnya. Saya Muhammad Noval, yang sebelah kanan saya ada Rizky Dora Jusna. Kemudian di sebelah kanan lagi Saya Sasaki Laika Cahadi. Kemudian di sebelah kiri ada Nadia Cynthia Devi. Kemudian yang terakhir. Saya Syazana. Oke, baik, di sini kami ingin membuat tugas yaitu psikologi pendidikan dengan tema yaitu mengajar dalam kelas. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, bagaimana hari ini, bahagia atau tidak? Bahagia. Sebelum saya absen, saya ingin menanyakan kepada teman-teman, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan kepada teman-teman sekalian, kenapa memahami struktur sosial itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak izin menjawab. Ya, silakan Mbak, perkenalkan. Perkenalkan, saya Ataya Chelsea Azara, NIM 25040432. Izin menjawab, mengapa kita harus memahami struktur sosial? Kita sebagai makhluk sosial tentunya kita harus memahami dulu bahwasanya di kemasyarakatan itu ada struktur-struktur yang terbentuk. Itu tuh terbentuk dari interaksi sosial, sehingga akan ada peran dan status yang terbentuk dan hierarki, sehingga struktur itu harus kita pahami karena setiap individu tentunya memiliki struktur-struktur yang berbeda gitu Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada saudara Ataya karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya belum bisa menjelaskan di depan, jadi saya bisa karena ada ini sedikit dari Bapak gitu. Mohon maaf ya. Ya Pak. Ya Pak. Sedikit di sini sedikit tambahan. Mengapa kita penting memahami struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari? Karena agar kita bisa memahami perilaku individu dan kelompok gitu. Jadi di dalam suatu individu dan kelompok itu kita tuh bisa terpengaruh dalam suatu kelompok atau individu sehingga kita bisa membentuk struktur sosial. Terus yang kedua, kita harus menganalisis perubahan sosial. Menganalisis perubahan sosial itu di mana struktur yang ada kita dapat menganalisis untuk gangguan-gangguan atau perubahan dalam institusi atau dalam sebuah sekolah, sebuah kampus, terus dalam sebuah organisasi kita bisa membentuk suatu struktur sosial. Kemudian yang ketiga itu adalah menciptakan masyarakat yang lebih setara. Dan dalam artian itu kita sebagai makhluk sosial saling membantu untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dari suatu masalah dan dengan menginformasikan upaya untuk menciptakan suatu kejadian yang lebih adil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan teman-teman silakan. Izin bertanya Pak. Iya Pak, silakan. Mengapa dari menciptakan masyarakat yang setara itu bisa terbentuk struktur sosial? Baik, saya menjawab. Kenapa dalam menciptakan masyarakat bisa membuat struktur sosial itu ya? Oke. Itu karena proses yang sangat sulit karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, kan? Mulai dari faktor digital, mulai dari faktor individual, struktural, terus hingga faktor historis. Kemudian saya jelaskan di sini faktor individu itu ada beberapa faktor individu, perbedaan keluarga usia, di mana setiap manusia itu terlahir dari perbedaan genetik, ras, suku, agama dan budaya. Dan dalam perbedaan itu kita bisa membentuk suatu struktur sosial. Kemudian yang kedua, pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kecil ini adalah pengalaman dari pengalaman yang bagaimana lingkungan yang berbeda setiap saat masa kecil. Jadi pada saat kita kecil itu ada lingkungan yang berbeda. Kemudian dalam perbedaan lingkungan itu kita bisa ketemu di suatu tujuan yang sama sehingga membentuk suatu sosial. Mungkin saya dapat saya sampaikan. Berarti struktur sosial itu sangat berkaitan dengan masyarakat. Iya, betul sekali Mbak.
Sudah cukup. Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja yang dapat yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Saya cuma memberikan satu pesan, yaitu silakan belajar di rumah tambahan karena kita di dunia perkuliahan ini belajar sedikit banyak. Jadi silakan nanti sampai rumah dibaca ulang materi-materi pada pagi hari ini. Jadi saya cukupkan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Itulah video dari kami. Sekian dari video kami tentang teori biogenetik dan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Kok nggak salam sih, Pak?